Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Yang akan kita pelajari adalah salah satu permainan yang mungkin sudah kalian tahu, yaitu adalah permainan simpai. Apakah kalian tahu apa itu simpai? Ibu kasih tahu aja nih ya, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Sering kalian sebut adalah permainan hula hoop. Simpai terbuat dari rotan, tapi sekarang ini banyak ibu temukan simpai yang terbuat dari bahan plastik. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai. Tujuan menggoyangkan pinggang supaya simpai tetap berputar. Nah, pemenang dalam permainan simpai adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Karena itu, ketika kita bermain simpai, kita juga harus sportif. Sportif itu artinya jujur. Ketika kita kalah, kita tidak boleh marah, tidak boleh menangis, harus mau menerima kekalahan. Tapi ketika kita kalah, juga kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati. Jadi, itulah permainan simpai. Jadi, permainan simpai itu adalah permainan yang juga dapat dijadikan sarana untuk berolahraga. Nah, sekarang ketika kalian pasti suka bermain, siapapun pasti senang bermain. Nah, ketika kita bermain, dimanapun ketika kita bermain itu punya aturan. Ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi ketika kalian bermain. Yang pertama adalah berpamitan kepada orang tua sebelum kalian bermain. Jadi kalau kalian mau main, jangan langsung kabur dari rumah, tapi izin dulu sama orang tua, berpamitan dulu sama orang tua. Tujuannya untuk apa, Bu? Pamitan sama orang tua ketika kita mau bermain, kan bukan mau sekolah, mainnya juga dekat rumah. Nah, tujuan kalian meminta izin atau berpamitan kepada orang tua agar orang tua tahu kalian main di mana, kalian main dengan siapa, permainan itu berbahaya atau tidak. Itu adalah tujuan kenapa kalian harus berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Yang kedua, bermain tidak boleh lupa waktu. Walaupun kalian senang bermain, tapi kalian harus tetap tahu waktu. Tahu waktunya sholat, tahu waktunya makan, tahu waktunya mandi, tahu waktunya sekolah agama, tahu waktunya untuk pulang, tahu waktunya kapan kalian harus belajar. Jadi walaupun kalian senang bermain, tapi kalian harus punya waktu, harus tahu waktu. Jangan sampai pergi main pagi, pulangnya sore. Nggak makan, nggak sholat, nggak mau belajar, nggak mau sekolah agama. Jangan sampai kalian lakukan ya. Jadi bermain juga harus tahu waktu. Yang ketiga adalah ketika kalian bermain harus rukun. Main dengan siapapun, main dimanapun, kalian harus menciptakan suasana hidup yang rukun. Karena bermain dengan rukun akan membuat kita disenangi oleh orang. Nah, selain itu, sikap rukun juga merupakan pengamalan sila ke-3 Pancasila. Jadi, usahakan ketika kalian bermain harus rukun dengan siapapun dan dimanapun ya. Yang keempat, tidak boleh melakukan permainan yang berbahaya. Jadi ketika kalian bermain, sekiranya permainan itu membuat kalian terluka, membuat kalian jatuh, membuat kalian sakit, harus kalian hindari. Jadi permainan itu harus memilih permainan yang aman untuk kalian. Yang kelima, tidak boleh bermain ke tempat yang jauh. Jadi usahakan main di lingkungan yang dekat saja. Tujuannya apa? Supaya orang tua kalian mudah untuk menemukan kalian. Mainlah di tempat yang dekat dengan lingkungan kalian. Kalau main di sekolah berarti mainnya dekat lingkungan sekolah. Main di rumah berarti mainnya di dekat lingkungan rumah kalian. Itu adalah aturan-aturan yang harus kalian patuhi ketika kalian. Padahal kita cuma mau bermain, tapi kenapa harus ada aturan? Permainan itu akan berjalan lancar kalau ada aturan. Peraturan tidak hanya di tempat bermain, aturan juga ada di mana-mana. Aturan juga berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Lantas, apa tujuan adanya aturan? Aturan itu untuk mengatur kehidupan, supaya kehidupannya berjalan lancar dan teratur.
Nah, contohnya yang pertama, aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Yang kedua, aturan di sekolah wajib ditaati oleh semua warga sekolah. Misalnya di sekolah itu ada aturan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi, siapapun yang ada di lingkungan sekolah, baik itu guru, murid, dan penjaga sekolah, harus mau menaati aturan itu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, aturan di masyarakat wajib ditaati semua anggota masyarakat. Aturan dalam bermain wajib ditaati oleh semua yang ikut dalam permainan. Aturan harus ditaati agar hidup berjalan lancar dan tertib. Jika seseorang tidak menaati aturan, akan apa yang terjadi? Ia akan mendapat sanksi atau hukuman. Misalnya, tidak ditaatinya aturan dalam bermain, maka tidak akan ada yang mau mengajak bermain lagi. Jadi, dimanapun berada harus menaati peraturan yang ditetapkan. Jadi, setiap aturan dibuat agar hidup kita menjadi teratur. Dan yang jangan lupa ketika kalian bermain, jangan lupa minta izin sama orang tua kalian ya. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Kalau masih ada yang belum mengerti, kalian boleh tanya via WhatsApp dan selanjutnya kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.